Halo, selamat datang di segmen analisa. Hari ini aku lihat berita ada seorang pemuda usia 20 tahun yang tinggal di Medan bernama Andri Pramana. Dia ini dugaannya dipecat semena-mena oleh perusahaannya di PT Bisa Group. Itu adalah perusahaan yang meng-hire dia dan dia ditempatkan di sebuah restoran di Medan. Dia ini dikatakan menurut pengakuannya dia diberhentikan, dipecat, bahkan juga harus mengganti kerugian sekitar 1,5 juta rupiah. Kalau dia nggak mau ganti rugi tersebut, dia akan tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan THR, tidak juga akan mendapatkan ijazahnya yang disita. Ini menurut aku adalah sebuah perbuatan yang semena-mena untuk perusahaan manapun yang kalau meng-hire karyawan harus menyerahkan ijazahnya. Bagi aku itu adalah salah satu bentuk intimidasi. Jadi, apa cerita sebenarnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, Andri Pramana ini adalah berposisi sebagai kayak pemasak atau cook 3. Jadi ada atasannya cook 2, cook 1, dan dia ini adalah levelnya ketiga, cook 3 di restoran. Namanya kalau nggak salah itu Beauty in the Pot Medan. Itu adalah tempat dia bekerja. Harusnya memang dia itu berakhir kontrak kerjanya baru 1 tahun 9 bulan lagi. Tetapi gara-gara kejadian ini, dia harus mengundurkan diri. Coba kita lihat dulu apakah benar dia harus mendapatkan sanksi dengan 1,5 juta rupiah tersebut. Ini cuplikan dari statement Andri Pramana berikut ini, teman-teman. Sanksi apa bu saya? Iya sanksi, soalnya kamu mengundurkan diri. Saya tidak mengundurkan diri, saya dipecat. Sanksi mengundurkan diri. Sanksi, kamu harus selesai pemerintah atau nggak kamu ganti rugi apa yang udah kamu pakai. Oke, harus bayar 1,5 juta untuk mengganti rugi apa yang telah kamu pakai. Apa sih yang dirugikan? Dan juga kronologinya seperti apa? Jadi kejadiannya adalah pada 16 Maret 2024, dia ini kan dinasnya sampai malam, sekitar jam 12-an. Dia punya inisiatif, ya udahlah aku mau masak nasi kuning. Yang nasi kuning itu menurut dia adalah nasi yang sudah tidak layak lagi, yang tidak akan diberikan untuk konsumen. Jadi karena dia berpikir malam itu dia mau sekalian sahur, karena paginya juga harus kembali bekerja lagi di situ, dia buatlah nasi sisa tersebut, itu menjadi nasi goreng dan dibagikan ke 4 karyawan lainnya. Pada saat mereka sudah masak, selesai makan, posisinya itu sekitar jam berapa ya? Mungkin sudah pagi harinya ya, atasannya itu yang namanya atasan cook 1, itu yang level seniornya gitu, nanya ke dia, kamu habis ngapain? Kok seperti ini? Bla bla bla. Dikata, oh enggak, saya cuma goreng-goreng aja. Terus dia bilang, nggak mungkin kamu cuma goreng-goreng aja. Nanti aku lihat CCTV. Dan ternyata betulan di CCTV tersebut, dia memasak nasi goreng tersebut. Akhirnya, Damaris Simanjuntak, atasannya cook 1 tersebut, itu melamporkannya ke perusahaan. Dan efeknya adalah, pada 18 Maret 2024, dia dipanggil sama supervisor dan langsung diberhentikan. Saat itu supervisornya datang ke dia. Waktu itu ada jadwal dia schedule untuk bekerja di sana, diambil, dan nama dia tuh dicoretin langsung sama supervisornya, dan dikatakan bahwa kamu nyadar nggak? Kamu telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa Pak? Gitu. Kamu sudah mengambil mungkin inventaris dari kantornya yang berupa nasi sisa tersebut. Sebenarnya kita juga harus mendengarkan dari dua belah pihak. Ini baru dari pihak satu aja ya. Pihak yang lainnya, apakah benar dia cuma gara-gara ngambil nasi doang? Masa sih cuma gara-gara nasi bekas doang efeknya sampai separah ini? Apa jangan-jangan dugaannya di CCTV tersebut si karyawan ini bernama Andri Pramana, mungkinkah dia melakukan hal-hal yang lain? I don't know, kayaknya agak terlalu berani kalau Andri Pramana melakukan kebohongan bahwa dia bukan cuma sekedar memasak nasi bekas tersebut. Karena kan dia ini langsung melaporkannya, diminta bantuan ke pengacara, lembaga bantuan hukum di Medan sana. Lanjut lagi di tanggal 18 Maret tersebut, setelah dia diberhentikan, diomel-omelin sedikit, dia dibilang bahwa gini, udah, kamu sekarang pamitan ke teman-teman kamu, mulai hari ini kamu sudah tidak bekerja lagi di sini. Nah akhirnya kan kalau kita mau resign atau dipecat gitu dari sebuah perusahaan kan, kita harus ke HRD dong ya. Nah di HRD itu dia dipanggil sehari setelahnya di 19 Maret 2024. Dia datang ke HRD. HRD-nya tuh juga kayaknya emosional loh. Kenapa? Ada adegan dirobek surat pengunduran dirinya.
Maksudnya gimana? Jadi si karyawan ini tuh diminta untuk tanda tangan dan menuliskan kata-kata yang mengatakan bahwa dia adalah yang mengundurkan diri. Padahal kenyataannya, oh saya nggak mengundurkan diri, saya itu dipecat gitu. Kontrak saya itu masih 1 tahun 9 bulan lagi, tapi saya itu dipecat. Terus si HRD-nya bilang, ya udah dengan atau tanpa pengunduran diri kamu itu nggak masalah katanya. Akhirnya dirobeklah kertas itu dan dia HRD-nya bodoh amat gitu. Ya udah kamu pergi aja. Oke, dan dia diminta sama HRD-nya, kamu harus ganti 1,5 juta rupiah. Untuk apa aja komponen 1,5 juta rupiah tersebut? Itu adalah untuk nasi yang kamu ambil, terus juga listriknya, gasnya, kompor, dan sebagainya. Itu adalah nilai yang harus kamu bayar dari kerugian tersebut. Habis kejadian tersebut, dia ngerasa nggak terima gitu. Ini satu hal yang menurut aku juga positif dari generasi anak muda sekarang, nggak cuma diem aja gitu. Si anak muda ini langsung dong mendatangi ketua LBH Medan dan dia mengatakan bahwa, Pak, ini saya nggak terima nih. Kenapa? Saya itu sudah dipecat, tapi saya harus mengganti rugi 1,5 juta rupiah. Bahkan ijazah saya ditahan, THR nggak dikasih, gajinya pun juga ditahan, dan harus ngasih uang segitu kan bagi orang kecil tuh nggak apa ya, banyak ya uang 1,5 juta. Bagi dia aku yakin tuh uang yang gede karena gaji dia per bulan itu ternyata cuman berapa itu? 3, berapa ya? Sekitar 3 jutaan sih teman-teman. 3.085.000 rupiah. Padahal kalau aku cek di Medan untuk UMK, upah minimum kerja di kota Medan itu sekarang berapa? Itu kalau nggak salah 3.769.082. Artinya apa? Kalau ada perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMK, harusnya bisa kena pasal gitu. Ini juga yang sedang diperjuangkan saat ini oleh Irfan Saputra, Ketua LBH Medan, yang menerima laporan tersebut. Dugaannya adalah PT Bisa Group melanggar pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 dan ayat 2 dan lain-lainnya dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda sedikitnya 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. So, dari peristiwa ini menurut aku sih ya, kalau seandainya cerita dari Andri Pramana ini 100% benar, aku berada di posisi Andri. Kalau memang dia dipecatnya hanya gara-gara nasi tersebut, aku mendukung Andri. Tetapi kalau ternyata dalam CCTV tersebut bisa dibuktikan, karena itu bisa menjadi salah satu alat bukti dari perusahaan, oh nggak bener, Andri Pramana itu seandainya nggak cuma sekedar mengambil nasi buat dimakan di sana, tapi dia mengambil A, B, C, dan D, atau uang dan sebagainya, ada hal-hal lain yang belum disampaikan, aku akan mendukung perusahaannya kalau sudah jatuhnya pencurian. Tetapi kalau hanya sekedar nasi dan itu nggak dipakai lagi, menurut aku ini adalah, ada yang bilang, ini sih kan SOP gitu. Aku tahu sih teman-teman, dulu aku pernah kerja di hotel bintang 5 ya di Indonesia, kerja juga di sebuah perusahaan otomotif, jadi ada banyak barang, sisa-sisa, kayak otomotif gitu ya, barang-barang sisa yang sudah cek gudang tapi itu gagal, itu nggak dikasih ke karyawan, tapi dihancurkan katanya, agar tidak terjadi nanti korupsi, kolusi, nepotisme dibuat seperti itu agar bisa dimanfaatkan. Begitupun juga dengan makanan di hotel. Makanan di hotel itu kalau ada yang bilang sisa nanti bisa dibawa pulang, ya enggak. Waktu aku dulu kerja di Indonesia, makanan-makanan itu dibuangin teman-teman, nggak boleh dibawa pulang sama karyawannya. Ini adalah suatu aturan yang suka nggak suka memang masih banyak terjadi di dunia, nggak cuma di Indonesia. Tapi ya bagaimanapun juga kan dilihat juga lah. Aturan itu nggak cuma sekedar kuantitatif, ngelihat aturannya apa, oh dia melanggar langsung tebas, kan nggak juga. Kalau hanya kualitatifnya, oh ternyata cuma bekas nasi goreng, dimakannya juga bareng-bareng, nggak dibawa pulang, ya udahlah dimaafkan begitu aja. Apalagi yang parahnya lagi, ternyata gajinya pun itu nggak sesuai UMK loh. Jadi, ini adalah bagian yang harus diperjuangkan, dan aku suka banget sama anak-anak zaman sekarang yang begitu vokal kalau seandainya dia benar gitu, dan dia melaporkan langsung ke lembaga hukum tersebut tanpa ada penghakiman sendiri. Nah, ijazah ditahan, aku juga serba salah ya. Di Indonesia, dulu waktu aku kerja di sana,
itu masih banyak loh perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan kayak fresh graduate, bahkan dosen ya. Aku dulu pernah menjadi dosen di Indonesia cuma 3 bulan, itu pun juga sama. Diminta ijazahku disita di sana gitu. Jadi, ataupun juga perusahaan-perusahaan lainnya. Artinya apa? Kalau kamu resign sebelum masa kontrak kamu berakhir, kamu harus mengganti rugi. Bahkan dulu teman-temanku yang di Jakarta ada bekerja di beberapa perusahaan ya, mereka tuh kontrak kerjanya 5 tahun teman-teman. Dan ijazah S1-nya atau S2-nya yang di luar negeri, yang dalam negeri, itu harus diserahkan ke perusahaan tersebut dan mereka ada kontrak selama 5 tahun nggak boleh resign. Kalau mereka kontrak selama 5 tahun, belum 5 tahun sudah resign, itu ada perhitungannya. Bahkan dulu beberapa temanku tuh pernah karena mereka berasal dari keluarga yang cukup kaya raya, bagi mereka ya fine-fine aja. Tapi bagi kita yang orang kecil, 1 juta 2 juta itu uang yang gede banget. Temanku dulu pernah ganti, itu harus ganti sekitar 200 atau 300 juta rupiah untuk mendapatkan ijazahnya kembali lagi. Karena kerjanya baru setahun, tapi baru setahun udah resign, padahal kontraknya 5 tahun. Jadi per tahun tuh ada perhitungan-perhitungan berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan ini untuk mendidik kamu, memberikan pendidikan tuh misalnya training A, B, C, dan D, kamu harus mengganti semuanya. So, bagi aku pribadi, perusahaan yang masih menggunakan sistem bahwa pekerjaan itu harus menyerahkan ijazah, please considerate lagi tentang aturan ini, karena bagi aku itu tidak manusiawi. Kecuali gajinya let's say ratusan juta lah per bulan, oke. Orang gaji baru 3 juta, 4 juta, beberapa juta, harus konsekuensinya yang seperti itu. Biasanya kalau orang-orang yang gajinya tuh puluhan atau bahkan ratusan juta, mana ada yang dikasih persyaratan harus menyerahkan ijazahnya di sana. So, ini adalah salah satu bentuk kesemena-menaan lah menurut aku. Sistemkah atau oknumkah? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau ada update mengenai kasus ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini, atau juga bisa komen di Instagramku. Nanti akan aku update bagaimana perkembangan selanjutnya. Sekali lagi, ini kalau memang keterangan Andri Pramana benar 100%. Kalau ternyata dia ada dugaan mencuri atau melakukan tindakan yang lain, aku tidak membela Andri. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku, Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.